Shin Tae-yong dan legenda Chelsea bantu Bima Sakti di Timnas U17 Indonesia. Terpacu Indonesia tahun 1938, Troyser dapat garansi dana spesial dan semua tuntutan untuk loloskan timnas Vietnam ke Piala Dunia. Pemain keturunan bawa bendera merah putih di Belanda punya niat bela timnas Indonesia. Inilah ucapan Presiden AFC soal timnas U17 Indonesia tampil di Piala Dunia U17 2023. Belum pasti jadi venue Piala Dunia U17 2023, renovasi JIS tunggu keputusan FIFA. Pemain keturunan yang berkarir di Sao Paulo FC, Welber Jardim baru saja mengantarkan klub juara Copa Curitiba U17 2023. Sao Paulo berhasil menjuarai Copa Curitiba U17 2023. Klub resmi mengumumkan pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Pemain asal Indonesia Welber Jardim juga masuk dalam skuad juara Sao Paulo ini. Dalam Instagram pribadinya, Jardim memposting foto dengan trofi juara. Welber Jardim atau yang bernama lengkap Welber Scott de Halim Jardim adalah putra dari ex pemain asing Persiba Balikpapan, Elisangelo de Jesus Jardim. Ayah Welber, Elisangelo pun membenarkan panggilan dari timnas U17 Indonesia. Elisangelo berharap PSSI mengirim permintaan langsung ke Sao Paulo sebagai klub yang memiliki Welber. Hal ini dikarenakan Welber juga tengah berkompetisi bersama Sao Paulo U17 sehingga tak mungkin ia ikuti si timnas U17 Indonesia tanpa sepengetahuan klub. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga menyebutkan bahwa Denis Wise akan membantu Bima Sakti dalam membentuk skuad timnas U17 Indonesia. Denis bukan merupakan sosok yang sudah lama bekerja untuk memantau pemain muda Indonesia. Pasalnya, dia merupakan direktur teknik di Garuda Select. Beberapa pemain potensial di Indonesia juga merupakan jebolan ajang tersebut. Di antaranya adalah Hoki Caraka, Bagas Kapa, dan Hernando Ari. Arya Sinulinga memastikan bahwa Denis Wise akan bekerja sama dengan Bima Sakti yang merupakan pelatih timnas U17 Indonesia. Pengalaman Denis jadi pertimbangan untuk membentuk skuad Garuda Asia untuk di Piala Dunia U17 2023. Tidak hanya Denis, dua sosok lain yakni Shin Tae-yong dan Indra Sapri juga akan diberikan tugas yang sama. Nantinya mereka akan melakukan seleksi di beberapa daerah di Indonesia. Menariknya, Arya menjelaskan bahwa masyarakat bisa ikut berpartisipasi di program seleksi ini, yakni dengan mengirimkan video pemain muda potensial di Indonesia. Video tersebut nantinya menjadi bahan seleksi dari pelatih skuad Garuda Asia. Philipp Troyser makin percaya diri mewujudkan impian meloloskan timnas Vietnam ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan kantor berita internasional Reuters, pelatih asal Prancis itu mengungkapkan adanya jaminan Federasi Sepak Bola Vietnam untuk memenuhi semua permintaannya, termasuk dana besar guna membawa Golden Star Warriors ke panggung dunia. Apalagi dengan terbentuknya kesempatan yang lebih luas setelah FIFA menambah jumlah peserta dari 32 ke 48 yang dimulai di Piala Dunia 2026 Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Peluang atau harapan tim Asia bertambah besar karena kuota tiketnya meningkat dari 4,5 menjadi 8,5. Artinya, total 8 tiket langsung lolos ditambah 1 lewat jalur playoff antar konfederasi atau diperebutkan 46 tim Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Troyser, penambahan itu berdampak sangat besar tak hanya kepada negara-negara yang punya kemampuan lebih untuk tampil di Piala Dunia, tapi juga bagi Vietnam. Banyak kaum tradisional terutama negara mapan tak senang dengan penambahan jumlah peserta dari 32 tim yang diberlakukan sejak 1998. Alasannya akan berdampak pada penurunan kualitas turnamen. Padahal bagi orang-orang seperti Troyser yang menghabiskan waktu 35 tahun terakhir melatih di Afrika dan Asia, prospek lebih banyak negara dari luar Eropa dan Amerika Selatan yang lolos ke Piala Dunia merupakan hal positif yang besar. Ilyas Alhab menjawab pertanyaan soal selebrasi dengan bendera Indonesia usai Almira City promosi ke Eredivisie musim 2023-2024. Saat itu, Almira City promosi lewat jalur playoff lawan FC Emmen pada Minggu 11 Juni 2023. Almira City menang dengan agregat 4-1 atas Emmen. Seperti yang diketahui, Ilyas Alhab memang punya darah Indonesia dan Maroko sehingga bisa membela kedua negara tersebut. Unggahannya tersebut mendapatkan apresiasi dari Hamdan Hameda
Ramadan yang mengurus pemain naturalisasi. Soal selebrasinya membawa bendera Indonesia, Ilyas Alha pun menjawab saat diwawancarai YouTube Yusa Nugraha. Ia membentangkan bendera merah putih karena inisiatifnya sendiri. Dengan selebrasi tersebut, Ilyas Alha mengaku siap untuk membela timnas Indonesia. Lebih lanjut, sebenarnya ia masih terus bertanya-tanya apakah PSSI benar-benar mengejarnya di masa depan untuk membela timnas Indonesia. Meski masih abu-abu, dirinya tetap tampil santai. Fokusnya kini adalah mencari klub yang lebih baik untuknya. Presiden Asian Football Confederation Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa menilai 5 wakil Asia akan bersinar di Piala Dunia U17 2023. Ada 5 wakil AFC yang akan mentas di ajang tersebut. Mereka adalah Jepang, Korea Selatan, Iran, Uzbekistan, dan timnas Indonesia. Jepang, Iran, Korea Selatan, dan Uzbekistan lolos ke Piala Dunia U17 2023 setelah mencapai semifinal Piala Asia U17 yang digelar di Thailand. Sementara timnas Indonesia lolos dengan jalur tuan rumah Piala Dunia. Jepang keluar sebagai juara Piala Asia setelah mengalahkan Korea Selatan pada partai final di Pathum Thailand Stadium. Ia juga menyatakan Jepang bersama dengan wakil Asia lainnya seperti Korea Selatan, Iran, Uzbekistan, dan Indonesia akan bersinar di Piala Dunia. Sebelumnya, FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Rencananya, Piala Dunia U17 2023 akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan renovasi Jakarta International Stadium menunggu rekomendasi FIFA. Venue Piala Dunia U17 2023 sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Pasalnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK diprediksi tidak bisa digunakan saat turnamen itu berjalan. Piala Dunia U17 tahun ini akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember. Sementara itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan digunakan untuk konser band Coldplay pada tanggal 15 November. Salah satu opsi yang bisa diambil adalah menggunakan Jakarta International Stadium. Namun, perlu ada beberapa perbaikan demi bisa menggelar turnamen skala internasional di lokasi tersebut. Erick Thohir tidak membantah bahwa JIS akan menjalani renovasi. Menurutnya, PSSI masih mengambil keputusan saat FIFA melakukan inspeksi langsung. Hingga saat itu, renovasi stadion belum akan dilakukan. Selain itu, FIFA juga akan memutuskan lapangan mana saja yang bisa untuk menggelar Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui, ada 6 stadion yang direkomendasikan untuk venue Piala Dunia U17 2023. Stadion tersebut adalah venue Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal digelar Indonesia.